Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Cuman kali ini saya mau sharing lagi modus penipuan yang saya alami. Mudah-mudahan eh, bisa diantisipasi sama teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama dengan yang saya eh, alami. Modus penipuan ini yaitu adalah penagih hutang dan dia akan selalu telepon ke PTN. Ya, PTN itu telepon rumah, bukan ke handphone. Ya, mungkin karena kalau telepon handphone itu kan kelihatan siapa yang telepon. Nah, kalau ke telepon rumah, rata-rata itu tidak ada telepon rumah yang ada displaynya. Ya, jadi dikira memang itu telepon dari 021. Nah, kebetulan pagi ini jam 10.21 ya, 10 lewat 21 menit itu ada telepon masuk ya. Dan saya tahu ini telepon ternyata sudah lebih dari 2 kali ya. Telepon itu masuk ke sini ya. Jadi di sini saya bisa nge-trace nomornya ya. Dan ternyata itu nomornya itu di 081430116016. Nah, modusnya teman-teman akan saya sharing rekamannya. Jadi kebetulan tadi itu pas dia telepon ketiga kalinya, kemudian saya rekam. Ya, nanti teman-teman langsung dengerin dulu aja seperti apa ya. Dan memang di sini saya sengaja agak nyolot ya. Oke, mari kita putar. Ya, ngomong aja, mau ngapain? Ya, Bapak bilang tadi ini Pak Boy Yolo ini bukan orang tua Bapak ya? Nah, iya. Ya, ini nomor, Pak, ini nomor. Ini nomor dicantumkan. Ini dicantumkan. Ini ini Bapak anaknya ya, anaknya ya. Dibilang bapak saya sudah meninggal. Ya, ini Pak Boy siapa Bapak? Ya mana tahu. Bapak nggak Anda dapat nomor itu dari mana? Anda tanyakan ke orang yang nyatet. Nanyakan orang yang nulis. Mm-mm. Ya iya. Iya, soalnya ini dicantumkan ya, ini dicantumkan ya. Oke, Bapak dari mana? Kita dari Bank Mandiri Pusat, Pak. Oke, nanti saya telepon Bank Mandiri. Bapak namanya siapa? Iya, saya Pak Kurniawan, Pak. Iya, soalnya nomor ini dicantumkan, Pak. Ini dicantumkan ya, sebagai kontak emergency call. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Bapak ngomong. Bapak namanya siapa? Kurniawan siapa? Iya, itu saya Pak Kurniawan dari Bank Mandiri. Iya, Kurniawan siapa? Ya, iya, saya Pak Kurniawan. Kenapa? Iya, Kurniawan siapa? Datang. Kurniawan siapa? Bapak kan punya marga belakang dong. Kurniawan siapa? Wijaya. Kurniawan siapa? Kantor kita bahwa nomor ini dicantumkan oleh Pak Boy ya sebagai kontak emergency call. Iya, saya nanya Bapak Kurniawan siapa? Ayo datang aja ke kantor kita, Pak. Ngapain saya datang? Saya nggak ada urusan. Bapak saya udah meninggal. Ngapain saya harus ke sana? Ya iya. Dari tadi lu mulu. Anda mau mencari ribut? Ayo ribut sekalian. Bapak datang. Makanya sekarang saya tanya, Bapak Kurniawannya siapa? Bank Mandiri. Oke, nama lengkapnya siapa? Bank Mandiri bagian apa? Sini, catat. Nanti saya telepon ke kantor pusat Mandirinya. Ya, Bapak datang aja ke kantor kita aja langsung. Ngapain saya datang ke sana? Waktu saya lebih berharga daripada ngurusin yang nggak jelas. Karena nomor ini dicantumkan, Pak, ya, sebagai kontak emergency call ya. Ya cantumkan, ya cantumkan. Tanya yang cantumin lah. Yang penting ini bukan nomor telepon bapak saya. Bapak saya sudah meninggal. Anda mau nyari bapak saya, Anda mati dulu. Baru ketemu bapak saya. Ini Bu Hendy. Bapak Bu Hendy ya kan? Bukan. Ini Bapak siapa? Bu Hendy siapa? Mana saya tahu? Bu Hendy siapa, Pak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Benar Bapak nggak tahu Bu Hendy? Nggak tahu. Nomor ini atas nama Bapak Bu Hendy, Pak, ya? Bukan.
Anda mau cari data nomor telepon ini, nggak akan saya kasih. Anda dari awal itu udah salah sambung. Sambung bagaimana gitu? By sistem ini telepon. Ya, itu by sistem ini. By sistem bukan nomor telepon Mandiri ini, Pak. Saya juga tahu nomor telepon kantor pusat Mandiri itu dari mana. Saya bukan orang bego. Bapak enggak. Nah, gitu tuh teman-teman. Jadi ini orang ya ngaku namanya Kurniawan, seperti yang teman-teman bilang. Itu rekaman. Dan rekaman itu udah saya expose di Twitter. Saya mention juga Twitternya Bank Mandiri. Saya buat rekaman ini biar dilihat oleh orang-orang, buat ditonton juga, dan nanti saya posting video ini ke Bank Mandiri. Kenapa saya terpaksa harus ngomong di sosial media? Ya biar orang-orang seperti ini tuh langsung diurus gitu loh. Karena kan di sini tuh kebiasaan kalau nggak viral itu nggak akan diurus gitu. Kenapa saya harus ngomong? Karena kebetulan saya ngerti SOP-nya para penagih hutang yang resmi, ya, yang resmi dari bank itu mereka sopan dan mereka tidak ngotot, ya, menjudge ya yang ditelepon sebagai orang yang dicarinya. Seperti ini, dia maksa saya, itu anaknya dari fuckboy, ya, saya nyebut fuckboy ya, namanya pak boy lah, nggak tahu lah, pokoknya fuckboy. Dia maksa saya ini adalah anaknya dari fuckboy. Itu yang pertama. Kedua, terakhir, dia maksa saya itu bernama Hendy, ya, dan dia ngotot bahwa nomor itu adalah nomor telepon yang ditulis oleh fuckboy, ya, dalam surat apalah entah itu namanya, ya, yang di sana lihat, ya, yang dia ini, orang ini, si brengsek ini lihat. Itu nomor teleponnya adalah nomor telepon yang dipakai, dan kebetulan itu adalah nomor telepon rumah ini. Ini bukan rumah saya, ini rumah atasan saya. Tapi saya tahu telepon itu atas nama siapa, ya, pembayarannya juga saya ngurus, ya kan. Jadi saya tahu lah pokoknya segalanya tentang nomor telepon yang digunakan itu. Jadi pada saat si orang ini telepon, ini saya udah bilang ini penipuan. Nah, cuman yang ingin saya sharing di sini ya, saya udah laporin kasus ini ke Bank Mandirinya langsung. Langsung saya nggak ngomong ancam-ancam, tapi saya bener-bener langsung telepon Bank Mandiri Pusat, dan saya sudah dapat nomor pelaporannya, yaitu nomor pelaporannya itu di 167029898154. Itu laporan saya di Bank Mandiri. Dan diurus waktu itu oleh customer service-nya dengan Ibu Isye. Ibu Isye. Isye. Tulisannya Isye, Ibu Isye. Ya. Waktu saya bilang menceritakan kronologinya kepada si customer service ini, kalau dari omongan si customer service Bank Mandiri, terkesan bahwa mereka itu memang ada beberapa yang sedang menagihkan tagihan kartu kredit mereka kepada customernya yang belum bayar. Ya, itu kalau yang saya dengar. Ya, sayangnya saya nggak rekam itu omongannya si customer service ini dengan saya. Ya, tapi saya yakin di Bank Mandiri itu punya rekaman saya. Karena kan katanya setiap kali customer telepon kan ada rekaman tuh. Nah, silahkan didengarkan sendiri deh ya, kalau misalkan pihak manajemen menonton video saya ini. Saya lanjut. Saya bilang, Bu, jadi dari perkataan Ibu tersirat bahwa Bank Mandiri memang sering melakukan penagihan hutang kartu kredit kepada customernya. Oke, si customer service itu diam. Saya ngerti kalau misalkan ada pihak bank yang menelepon ke customernya, ya, yang ada tunggakan kartu kredit, tetapi tidak dengan cara seperti pinjol. Ya, ini seperti pinjol, walaupun saya nggak pernah ditelepon pinjol, tetapi dari berita-berita yang saya baca, kemudian dari video-video TikTok yang menunjukkan bagaimana caranya seorang pinjol menagih hutang,
itu nggak beda jauh gitu. Walaupun di sini ya saya mancing-mancing emosinya dia bener-bener tenang, sabar. Tetapi dia berkali-kali memojokkan bahwa saya itu adalah anak fuckboy yang bernama Hendy. Terus-terusan seperti itu. Sudah berkali-kali saya bilang, ayah saya sudah meninggal kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saya nggak tahu tepatnya berapa. Ya, dan itu juga udah saya sampaikan ke Bank Mandiri. Ya. Kalau mau ngotot bahwa itu adalah tagihan kartu kredit ayah saya, nggak mungkin dong, ya. Ayah saya di alam baka sana ngegesek kartu kredit, beli mobil lah, mungkin beli handphone lah, mungkin, ya kan, beli mesin cuci, beli kulkas, beli laptop, ya kan, terus makan-makan enak di alam baka sana, terus tiba-tiba tagihannya ke saya gitu loh, tagihannya ke dunia manusia, kan nggak mungkin kan kayak begitu kan. Itu istilahnya lelucon goblok gitu loh, itu lelucon goblok namanya. Nah, tetapi tidak sama dengan si Kurniawan ini. Sudah berkali-kali, maaf, telepon pertama itu yang ngangkat adalah ibunya atasan saya. Dibilang tidak ada yang namanya fuckboy di sini. Kedua, saya ngangkat. Saya bilang, maaf pak, ini saya sambung. Nada saya masih lemah, lembut waktu itu. Karena saya kira itu memang dari Bank Mandiri. Ternyata dia langsung memojokkan bahwa saya anak dari Pak Boy yang bernama Hendy. Terus-terusan, akhirnya saya matiin. Barulah rekaman kedua itu saya buat. Rekaman yang tadi saya tunjukkan itu saya buat pada saat telepon ketiga. Kenapa Bapak matiin? Kata si Kurniawan. Saya bilang, buat apa saya nanggepin? Bapak kan mau nipu. Saya langsung to the point aja. Saya nggak pernah mau mempermainkan tukang tipu. Ya, saya to the point aja, Bapak tukang tipu ya. Nah, tetapi di sini anehnya yang saya rasakan itu, kalau dia memang tukang tipu, kenapa dia bisa nelpon 3 kali ke nomor yang sama? Berarti dia ada hubungannya dengan Bank Mandiri. Itu yang sampai hari ini masih ada di benak saya, dan itu yang ingin saya sampaikan di video ini, dan mudah-mudahan ditonton. Saya penasaran, Kurniawan ini siapa? Ya kan? Sampai dia tidak berani menyebutkan nama lengkapnya dia, jabatannya dia di Bank Mandiri Pusat itu sebagai apa. Kalau udah tahu kan, saya bisa ngetrace dari nama tersebut, ya kan? Tapi dia nggak pernah ngasih. Dia balik menanyakan nama saya, ya kan? Nah, ngapain dia nanyain nama saya kalau dia sudah memojokkan saya sebagai namanya Hendy, anaknya si fuckboy, ya kan? Kalau logikanya bener, istilahnya, saya juga pernah nerima telepon-telepon yang salah sambung. Ya udah dibilang salah sambung ya sudah cukup. Lu cek lagi nomornya, 021-nya tuh yang mana? Ingat ya teman-teman, mereka itu selalu nelpon ke PTN. Ya. Mereka nggak berani telepon ke handphone. Kenapa? Karena ada nomornya di handphone itu akan tertera. Tapi di PTN tidak semua handphone yang HP-nya teleponnya seperti ini, punya display. Jadi saya bisa ngecek, ngetrack nomor yang telepon itu dari mana. Teman-teman bisa ngetrack, minta surat ke Telkom untuk ngeprint daftar histori telepon masuk, dan itu butuh waktu lama. Ya. Nah, tolonglah ya buat para manajemen Mandiri, Bank Mandiri, kalau kalian nonton video ini, tolong loh, nomor tadi itu diproses, ya. Nomor itu diproses. Laporan saya juga diproses. Kenapa? Karena orang-orang kayak begini, ini dengan kondisi bahwa si Kurniawan ini bukan bagian dari Bank Mandiri, ya, murni penipuan. Nah, tolong diproses, tolong ditindaklanjuti. Kalian kan punya staff, kalian punya bagian-bagian yang menyelidiki hal-hal seperti ini. Coba ibarat kata tadi, saya punya bapak yang namanya fuckboy. Ya, walaupun saya bukan si Hendy,
Tapi bener-bener nama bapak saya fuckboy. Kemudian ada billing tagihan itu, bapak saya tidak bisa dihubungi. Walaupun misalkan beliau masih hidup. Ya kan? Apa yang terjadi? Mungkin berlanjut ke masalah uang. Harus dibayar sekian, 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 sekian. Dan orang-orang yang menipu ini memang mengincar 1 banding 1000 orang itu gitu loh. Nah, itu pentingnya teman-teman nih ya. Siapapun, entah itu kalian yang masih SD, masih remaja, kan sudah mulai ngerti dong namanya terima telepon. Teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, kuliah, mungkin yang lagi kerja juga, mungkin juga para orang tua yang mungkin nonton video saya ini, tolong saat terima ini, yang pertama kalian lakukan adalah jangan pernah gugup. Santai aja. Santai aja. Biarkan logika kalian berjalan, biarkan kalian berpikir dengan tenang. Dan kalau memang ini benar tagihan, ya, kalian jangan langsung urus saat itu juga. Tetapi kalian urus nanti setelah telepon itu selesai. Kalian bilang kalian akan mengurusnya ke kantor langsung, ya. Dan tidak menyerahkan data apapun ke penelepon itu. Karena kalau dia bisa nelepon kita, berarti dia sudah bisa nyimpen data kita. Dia sudah bisa lihat data kita. Entah itu nomor handphone, entah itu nomor telepon rumah, mungkin alamat rumah kita, mungkin juga nomor KTP kita. Kita kan nggak pernah tahu punya, ya kan? Karena saya tahu data-data itu bisa dijual belikan, ya, dan itu ada oknumnya tersendiri. Saya nggak mau ngomong, tetapi saya pernah ngalami hal seperti itu, bahwa data saya itu bisa dibeli orang, ya kan, dan saya tidak mau sebut siapa, ya, karena memang datanya tidak disalahgunakan, jadi ya saya anggap ya is okay lah ya. Nah, tetapi saya sharing hal-hal seperti itu buat teman-teman semua yang nonton video saya ini, tolong berhati-hati terhadap penipuan-penipuan seperti ini. Oke, kira-kira itu aja ya, yang ingin saya sharing tentang apa yang saya alami hari ini ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 Desember ya. Tadi jam 10:21 ya. Saya sudah laporkan ke Bank Mandiri, sudah ada nomor laporan, tapi apakah akan ditindaklanjuti oleh pihak manajemen Bank Mandiri saya juga nggak tahu. Oke, saya cuma sharing dan saya bawa ke sosial media. Mudah-mudahan banyak orang yang nonton, juga banyak orang yang mungkin pernah ngalamin ya, tapi yang nanti akan mengalami mungkin bisa mengambil pelajaran yang udah saya sharing hari ini. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi sharing-sharing saya di video saya yang akan datang ya. Selamat siang.